Haleluya, puji nama Tuhan. Mari kita tetap dalam hadirat Tuhan. Kita mau mempersiapkan segala kehidupan kita, mempersiapkan hati kita, pikiran kita. Biarlah Tuhan sendiri yang menjamah dalam setiap firman-Nya. Firman Tuhan yang mampu memulihkan setiap hidup kita. Haleluya Tuhan. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi. Terima kasih Tuhan. Ya Yesus. Karena ku tahu Kau bersamaku, Kau lebih tahu, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku, Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Penolong kami yang setia Tuhan. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak takut, tak ku bimbang, karena ku tahu Kau
selalu ingin mencari wajah Tuhan. Biarlah setiap pujian-pujian dan penyembahan kami Tuhan berkenan di hadapan Tuhan dan mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Jikalau sebentar kami mau disirami dengan kuasa Roh-Mu Tuhan melalui firman-Mu, kiranya urapan-Mu tercurah di atas hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan sebagian daripada firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan. Kiranya Roh Kudus-Mu yang membantu setiap hati kami Tuhan, memampukan kami Tuhan untuk mengerti setiap apa yang ingin Engkau sampaikan melalui hamba-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu saudara jemaat. Salam Bapak Ibu Saudara kasih. Pagi hari ini kita sudah memuji nama Tuhan. Kita sudah menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan hadir pagi hari ini tengah-tengah kita. Amin. Saudaraku yang kekasih, ketika seseorang mungkin mengalami kedukaan, ditinggal oleh keluarga yang dikasihi, orang tersebut butuh kehadiran seseorang untuk bisa menguatkan, untuk bisa memberikan semangat di dalam kehidupannya, untuk menghibur. Makanya kalau ketika ada seseorang yang meninggal gitu ya, ada yang kembali ke rumah Bapa, di tempat ini ada doa penghiburan. Tujuannya apa? Kehadiran kita ini boleh menghibur keluarga yang ditinggal. Atau mungkin ada seseorang yang mengalami musibah gitu ya. Kita juga, orang tersebut pasti memerlukan seseorang untuk bisa datang, memberikan penguatan, memberikan kekuatan untuk bisa memiliki harapan yang baru atau memiliki kegagalan mungkin. Orang tersebut juga tetap butuh seseorang untuk bisa hadir, bisa memberikan kekuatan, bisa mensupport, bisa menenangkan hatinya. Dan pagi hari ini firman Tuhan saya beri judul, kehadiran Yesus memulihkan kehidupan saya dan saudara. Amin. Untuk itu mari kita akan membaca firman Tuhan di dalam Yohanes pasal yang ke-21. Satu perikop kita baca, Yohanes pasal yang ke-21 ayat 1 sampai dengan yang ke-14. Mungkin Bapak Ibu yang membawa HP-nya di HP boleh dibuka, kita akan baca bersama-sama. Karena ketika firman itu dibacakan, kita suarakan, firman itu akan menjadi firman yang hidup di dalam hati kita. Amin. Nah, untuk itu saya beri kesempatan mungkin yang di depan jelas kita bisa membaca bersama-sama. Saya akan baca ayat yang ganjil dan Bapak Ibu semua baca ayat yang genap. Sudah siap? Yohanes pasal 21, judul perikopnya, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai dan Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana di Galilea, anak-anak Zebedeus dan 2 orang muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan,
Maka ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang di atasnya, ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Puji Tuhan, diberkatilah kita yang sudah membaca firman Tuhan. Saudaraku, ketika Tuhan Yesus mati, Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus menampakkan diri dan sebentar lagi Tuhan akan naik ke surga. Saya ini punya pemikiran yang dangkal tentang hal itu. Saya percaya Yesus mati untuk menebus dosa saya dan saudara. Yesus bangkit itu menjadi dasar iman kita orang-orang yang percaya kepadanya. Dan setelah itu Yesus naik ke surga, menyediakan tempat bagi saya dan saudara. Bukan itu juga menjadi pengharapan kita. Tetapi saya ini memiliki pemikiran yang dangkal, pemikiran yang sempit, yang saya pikirkan hanyalah untuk hal-hal yang di kemudian, yang ketika Yesus naik ke surga menyediakan tempat bagi saya dan saudara. Ternyata ketika saya merenungkan firman Tuhan ini, saudara, banyak hal yang Tuhan kerjakan yang melampaui akal pikiran saya, melampaui akal pikiran saudara, dan itu yang selalu Yesus lakukan. Yesus berbuat melampaui apa yang kita pikirkan. Siapa yang setuju dengan saya? Angkat tangan. Haleluya. Yesus selalu melakukan jauh melampaui apa yang kita pikirkan. Buktinya saudara, ketika Tuhan Yesus mati, Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika Maria, mereka mengalami kedukaan yang mendalam. Maria kehilangan gurunya, satu-satunya yang dia selalu bersama-sama melayani. Dia merasa kehilangan, Maria menangis. Tetapi Yesus menampakkan diri kepada Maria. Yesus hadir di tengah-tengah Maria. Dan Yesus mengubahkan dari kedukaan menjadi sukacita. Kehadiran Yesus dalam kehidupan Maria mengubahkan Maria yang dari kesedihan menjadi sukacita. Bahkan Maria, kalau Bapak Ibu baca di pasal yang ke-20, Maria diberi tugas oleh Tuhan untuk mewartakan bahwa dia sudah bangkit untuk menyampaikan kepada murid-murid yang lain. Yang kedua, murid-murid berada dalam satu tempat yang terkunci. Bukankah itu menggambarkan satu keadaan yang menakutkan, yang sepertinya sudah tidak ada harapan gitu ya. Tetapi Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Yesus mengatakan, damai sejahtera bagi kamu. Dan sekali lagi, kehadiran Yesus memulihkan murid-murid itu dari ketakutan, menjadi memiliki pengharapan, memiliki semangat kembali untuk melayani Tuhan. Dan sampailah kita pada perikop yang kita baca di pasal 21 ini. Kita akan merenungkan beberapa hal tentang kehadiran Yesus memulihkan mereka. Saya tidak menyoroti mungkin dari pasal 21 ini dari hal-hal yang lain, tapi yang ingin saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara, yang ingin saya renungkan pagi hari ini, kehadiran Yesus membawa pemulihan. Saudaraku yang kekasih, yang pertama yang kita lihat, pemulihan yang pertama, dipulihkan dari kegagalan menjadi keberhasilan. Di ayat yang ketiga saya akan bacakan lagi. Kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan. Kata mereka kepadanya, kami pergi juga dengan engkau. Mereka berangkat lalu naik ke perahu. Ingat di ayat yang selanjutnya, tetapi apa saudara?
Malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Saudaraku yang kekasih, Simon Petrus sebelum dia dipanggil Tuhan untuk menjadi penjala manusia, bukankah dia memang seorang nelayan? Pekerjaannya dia adalah menjala ikan gitu loh. Kalau seseorang itu pekerjaannya menjala ikan, saya percaya juga bahwa Simon Petrus bukan seorang nelayan yang biasa-biasa saja. Dia pasti tahu kapan dia harus menebarkan jalannya. Dia pasti tahu di mana dia harus menebarkan jalannya. Dia pasti tahu kapan waktu terbaik untuk dia bisa menebarkan jalannya. Saya yakin dia adalah seorang yang profesional di dalam menangkap ikan, di dalam menjala ikan. Saya jadi ingat saudara, beberapa waktu yang lalu Pak Pur ini sukanya memancing gitu ya. Dan kalau beliaunya memancing, saya yang paling senang. Kenapa demikian? Karena kalau dia pulang mancing itu dia selalu dapat ikan. Dan ikan itu bukan ikan tuna yang dia dapat, yang kita biasa beli di pasar. Enggak, ikannya itu ikan yang enak-enak gitu ya. Ikan emberjek atau ikan apa lagi, pokoknya ikan itu selalu enak. Dan saya yang kebagian masak pedas, kita makan bersama-sama. Saya yakin betul Pak Pur ini karena dia sukanya memancing, dia juga pasti tahu sih kapan dia harus melemparkan pancingnya, di mana dia harus melemparkan pancingnya, waktu yang tepat dia harus melemparkan pancingnya. Sehingga dia tidak hanya mendapatkan hanya sekedar ikan, tetapi dia mendapatkan ikan yang berkualitas. Demikian juga dengan Petrus dan teman-temannya. Dia seorang nelayan, tapi dikatakan di ayat yang ketiga, dia semalam-malaman tidak mendapatkan apa-apa. Saya pikir gini loh saudara, orang yang biasa menjala, maksud ikan teri itu loh dia tidak dapat, bayangkan saudara. Ikan yang kecil itu loh dia tidak dapat, tidak mendapatkan apa-apa. Dari sini kita tahu saudaraku yang kekasih, kenapa dia tidak mendapatkan apa-apa. Petrus dan teman-teman ini, dia berusaha mengatasi kehidupannya dengan kekuatannya sendiri. Dia berusaha, dia yakin dengan kepandaiannya, dengan keahliannya, dia mampu mengatasi permasalahannya itu. Saya kurang setuju kalau seorang penaksir mengatakan karena dia tidak ada kegiatan, tidak tahu apa yang murid-murid ini akan dia lakukan, dia hanya iseng untuk memancing. Dia hanya iseng untuk menjala ikan. Dia pergi ke danau menjala ikan. Saya kurang setuju, karena apa, di ayat selanjutnya nanti Bapak Ibu bisa lihat. Ketika Tuhan Yesus datang, dia berkata, anak-anak, adakah engkau memiliki lauk pauk? Jawabannya tidak ada. Itu merupakan dia menjala, itu untuk memenuhi kebutuhannya gitu loh. Mungkin dengan dia menjala, dia bisa menjual ikannya untuk memenuhi kehidupannya. Tetapi saudaraku yang kekasih, karena dengan kekuatannya, dengan kepikirannya, dengan keahliannya, dia pikir dia tidak butuh Tuhan, dia tidak perlu menghadirkan Tuhan dalam kehidupannya. Dia lakukan semua karena saya sudah pandai untuk melakukan itu. Tetapi hasilnya saudara yang kita tahu, hasilnya adalah nol. Sama sekali, semalam-malaman dia tidak mendapat apa-apa. Karena dia ingin mengatasi permasalahannya dengan kekuatan sendiri. Bukankah di dalam Yeremia mengatakan, firman Tuhan mengatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan sendiri, tapi diberkati orang yang mengandalkan Tuhan. Itu dilakukan oleh Petrus dan teman-temannya. Dia berusaha dengan kekuatannya sendiri untuk mengatasi permasalahan di dalam kehidupannya. Tapi kita lihat di ayat yang ke-6. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu beroleh. Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Apa yang tidak dapat dia tarik lagi? Itu adalah jala mereka. Mengapa tidak dapat ditarik? Karena penuh dengan ikan.
Bayangkan saudara, sesuatu keadaan yang berbanding terbalik. Kalau tadi dia ikan teri pun tidak dapat, ikan kecil pun dia tidak dapat. Sekarang karena kehadiran Yesus, karena ada kehadiran Yesus di tengah-tengah mereka, kehadiran itu mengubahkan dari kegagalan menjadi keberhasilan. Dari tidak mendapat apa-apa, mendapatkan ikan yang banyak, jalannya penuh dengan ikan. Kuncinya apa saudaraku yang kekasih? Satu, hadirkan Yesus di dalam kehidupan saya dan saudara. Hadirkan Yesus di dalam hidupmu, maka Yesus, dia yang adalah Allah, mampu mengubahkan kegagalan kita menjadi satu keberhasilan. Saudaraku yang kekasih, pagi hari saya tidak tahu mungkin apa yang terjadi dalam kehidupan saudara. Mungkin Bapak Ibu juga mengalami hal yang sama seperti yang Petrus lakukan. Ketika kita mengalami kegagalan karena kita berpikir kita mampu melakukannya, kita mampu dengan kekuatan kita sendiri kita bisa mengatasinya. Tapi yang kita temukan hanyalah kegagalan dan kegagalan. Kegagalan apa yang kita hadapi pagi hari ini dalam kehidupan kita, saya tidak tahu. Tapi yakin nih, pahami betul firman Tuhan ini, tanam di dalam hati kita bahwa kehadiran Yesus mampu mengubahkan kegagalan itu menjadi keberhasilan. Amin, Bapak Saudara kasih. Yang kedua, pemulihan yang kedua yang kita akan baca pagi hari ini. Memulihkan, dipulihkan dari kekurangan menjadi kelimpahan. Saya akan baca di ayat yang kelima. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Seperti yang tadi saya katakan, untuk dia mau makan aja itu dia itu tidak ada. Saya juga berpikir gini, berandai-andai gitu ya. Dia itu masa di depan mereka, di hadapan mereka itu tidak ada sama sekali makanan gitu loh ya. Mungkin kalau kita berpikir mungkin masa telur aja doang itu masa enggak ada ya di depan mereka. Sehingga ketika Tuhan Yesus, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" "Ada ini Tuhan, telur 2 biji." Atau ada Tuhan ini tempe atau apa gitu ya. Mungkin di sana enggak makan tempe mungkin ya. Yang kita saja yang suka makan tempe. Nah, tapi dari pemahaman ini mereka itu loh mengalami kekurangan karena lauk pauk saja mereka itu ditanya tidak ada. Saya jadi ingat ya, Tuhan pernah memberi makan 5.000 orang dari 5 roti dan 2 ikan. Tuhan bisa mengenyangkan 5.000 orang. Nah, kalau seandainya di sini tadi itu di antara para murid ketika ditanya, "Hai anak-anak, adakah engkau memiliki lauk pauk?" Dia mungkin bisa bertanya, "Ini Tuhan, ada sepotong ikan kecil ini." Tuhan mampu membuat mujizat itu untuk bisa mengenyangkan setiap mereka. Tapi apa jawabannya saudara? Tidak ada sama sekali. Bukankah itu satu gambaran yang merupakan satu kekurangan? Saya yakin saudara, Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat ini, saat ini tidak ada yang tidak bisa makan karena tidak ada yang dimakan. Kita tidak bisa makan karena kita sedang puasa atau bagaimana. Tapi tidak bisa makan karena tidak ada yang dimakan. Saya yakin tidak ada. Buktinya ketika kita berkumpul gitu ya, kita kur aja, akhir dari latihan kita makan bersama-sama. Kemarin beberapa minggu lalu ketika ada ibadah pokcil gabungan, kita juga makan bersama-sama. Saya yakin berkat kita untuk jemaat GKB Philadelphia itu ada berkat-berkat yang luar biasa, amin. Kita diberkati sampai kita itu makanan kita itu berlimpah. Bukan tidak bisa makan, tapi berlimpah. Tapi ironisnya, murid-murid Tuhan Yesus, Petrus dan teman-temannya, dia mau makan itu loh, tidak ada saudara. Bukankah hal makan itu adalah hal yang mendasar, yang enggak mungkin kita tidak bisa makan karena tidak ada makanan. Kita selalu bisa makan. Saya sangat senang dengan ungkapan bahasa Jawa gitu ya, yang menyatakan petik ceker, dia mendapat makanan. Bukan berarti saya membandingkan kita dengan ayam saudara. Artinya apa?
Hal makan adalah hal yang mendasar, adalah hal yang kecil. Karena makan itu hanya untuk mengenyangkan kita. Dan ketika kita mau makan, itu uang 2.000 aja itu sudah bisa buat kenyang, saudara. Kita bisa beli nasi kucing, itu sudah membuat kita kenyang. Atau kita mungkin lebih tingkat lagi, 6.000 itu sudah membuat kita kenyang. Atau 10.000 kita bisa membuat kita kenyang. Saya yakin setiap kita mungkin yang menjadi pegawai, saya yakin gaji kita itu lebih daripada 10.000. Tidak ada yang 10.000. Atau minimal kita bisa buat makan 3 kali sehari gaji kita itu tadi. Saya ingin menyodorkan bahwa hal makan itu hal yang kecil gitu loh saudara. Bukan hal yang besar, itu hal yang kecil. Dan Tuhan itu hadir di tengah-tengah para murid, memulihkan dari kekurangan dari hal kecil ini menjadi kelimpahan. Di ayat yang ke-11, tadi ayat 6 kita baca bahwa mereka menebarkan jala dan jala mereka penuh dengan ikan. Ayat 8 pun mereka juga kembali ditulis bahwa mereka menghela jala penuh dengan ikan. Dan ayat 11 saya akan bacakan. Simon Petrus naik perahu, lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 150 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu jala itu tidak koyak. Saya akan memberikan perbandingannya. Kalau tadi dia menjala, 0, tidak mendapat apa-apa. Sekarang ini Petrus menghela jalannya ke darat dengan ikan sebanyak 153. Saya memang tidak akan menyampaikan apa maksud dari 150, tapi yang saya ingin garis bawah, yang ingin saya sodorkan bahwa dari 0 ke 153 itu sudah perbandingan yang berlebih-lebih gitu loh saudara. Apalagi yang dia dapatkan adalah ikan-ikan yang besar. Ikan yang besar, bukan ikan yang kecil, bukan ikan teri yang saya sampaikan. Ikan yang besar. Bukankah itu suatu keadaan yang berbalik lagi dari 0, dari yang tidak apa-apa menjadi satu yang kelimpahan. Mengapa bisa demikian saudara? Karena sekali lagi mereka menghadirkan Yesus di dalam kehidupan mereka. Ada kehadiran Tuhan di tengah-tengah murid itu sehingga murid itu boleh mengalami dipulihkan dari kekurangan menjadi kelimpahan. Pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, saya juga tidak tahu apa yang di pergumulan kita. Mungkin kita juga mengalami kekurangan, mengalami kesulitan di dalam ekonomi, mengalami kesulitan di dalam kita membayar sekolah. Mungkin kita mengalami kesulitan di dalam hal-hal yang dalam kesehatan kita apapun itu. Kuncinya satu kalau Bapak Ibu ingin mengalami kelimpahan, hadirkan Yesus di dalam kehidupan kita. Karena kehadiran Yesus mampu memulihkan dari kekurangan menjadi kelimpahan. Saya percaya bahwa ini tidak hanya terjadi 2000 tahun yang lalu hanya kepada murid-muridnya. Tapi kuasa Yesus tetap sama dari dulu, sekarang hingga selama-lamanya. Dan ketika kita menghadirkan Yesus di dalam kehidupan kita, pemulihan itu menjadi bagian di dalam kehidupan saya dan saudara. Kuncinya satu, hadirkan Yesus di dalam kehidupanmu. Maka engkau akan mengalami pemulihan dari kekurangan menjadi kelimpahan. Hal yang ketiga yang perlu kita renungkan dari firman Tuhan ini. Tuhan memberikan pemulihan hubungan atau relasi. Saya bacakan di ayat yang ke-12. Kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yang saya garis bawahi kata marilah dan sarapanlah. Saudaraku, ketika kita mau mengundang seseorang untuk sarapan bersama dengan kita, saya yakin bukan sembarang orang ketika orang itu lewat, hei, ayo kita sarapan sama-sama. Orangnya jelas tambah lari karena kita dikira nggak kenal disuruh sarapan, dia nggak mungkin gitu. Tapi kata marilah
dan sarapanlah, itu merupakan satu gambaran bahwa Yesus memiliki hubungan yang baik kepada murid-muridnya itu. Satu gambaran bahwa Yesus itu mengenal murid-muridnya. Yesus itu tahu murid-muridnya. Yesus ada di dalam setiap keadaan di dalam murid-muridnya. Makanya Yesus berkata, marilah dan sarapanlah. Yesus ingin memulihkan hubungan mereka, para murid yang mungkin saat itu ketika Tuhan Yesus mati, disalib, mereka mengalami kekecewaan yang mendalam. Mereka mungkin tidak memiliki harapan, karena guru satu-satunya yang dia ikuti, yang dia selalu bersama-sama dengan mereka, sudah disalib dan tidak ada harapan untuk bisa bersama selamanya. Tapi Yesus dengan kasih-Nya, dia menyatakan, marilah dan sarapanlah. Sekali lagi bahwa kata sarapan itu, kita mengajak sarapan kepada orang-orang yang dekat dengan saya, dengan saudara. Kalau Pak Yanto mungkin mengajak sarapan Pak Didik, karena Pak Yanto mengenal Pak Didik dengan benar. Mengajak sarapan bersama-sama karena mengenal baik, memiliki hubungan yang baik. Ini loh, Tuhan ingin menunjukkan kepada murid-muridnya bahwa Tuhan itu loh masih mengenal mereka, masih peduli kepada mereka, masih memiliki hubungan yang baik kepada mereka. Meskipun murid-murid mengalami hal kekecewaan, seolah-olah murid-murid ingin meninggalkan Tuhan Yesus, ingin meninggalkan tugas yang Tuhan diberikan oleh Tuhan untuk menjadi penjala manusia. Buktinya apa? Di ayat yang kedua dan ketiga. Mereka berkumpul, seharusnya mereka berkumpul itu berkata-kata firman Tuhan. Mungkin mereka bisa berkumpul untuk saling menguatkan. Seperti hari Kamis kemarin kita berdoa, ada kesaksian kita saling menguatkan, mendukung di dalam doa. Mungkin dalam pokcil juga ya, kita bersekutu bersama. Bukan untuk membicarakan hal yang lain, tapi kita memecahkan roti yang daripada Tuhan, kita bisa menguatkan satu dengan yang lain, kita bisa mendukung satu dengan yang lain, kita bisa memberkati satu dengan yang lain, kita bisa mendoakan saudara-saudara kita. Apa yang dikerjakan oleh murid-murid Tuhan Yesus? Mereka tidak melakukan hal itu. Dia menganggap bahwa hubungan dengan Yesus sebagai gurunya itu sudah the end, berakhir. Sudah tidak ada hubungan lagi. Wong Yesus sudah disalib, selesailah tugas saya. Saya tak pergi dengan hobi saya tak pergi dengan kemampuan saya tak pergi dengan apa yang menjadi kesukaan saya. Itu pikir murid-murid seperti itu. Tapi kehadiran Tuhan, sekali lagi, kehadiran Yesus memulihkan relasi itu. Dari murid-murid yang tidak mau kembali kepada Tuhan, yang acuh tak acuh, yang sudah melupakan Tuhan, menjadi murid-murid yang mengasihi Tuhan. Tuhan ingin menunjukkan, menyentuh hati mereka dengan kasih yang mula-mula di dalam kehidupan mereka. Tuhan ingin menunjukkan kepada mereka dengan kasih yang mula-mula ketika Tuhan pertama kali memanggil mereka. Dia memiliki antusias di dalam melayani Tuhan. Dia memiliki antusias untuk bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Ayat yang ke-16, ini dampak dari pemulihan dari relasi itu, saudara. Ayat yang ke-16, mungkin tidak ada dalam ayat yang ke-15, saudara, bukan 16. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Dan pertanyaan ini tidak hanya sekali, tetapi Tuhan berikan kepada Petrus, ini 3 kali loh Tuhan bertanya kepada Petrus. Karena Tuhan tahu, Petrus telah menyangkal Yesus 3 kali. Dan dia ingin meneguhkan kasih yang mula-mula yang dimiliki oleh Petrus itu di dalam hatinya. Dia ingin tekankan bahwa Petrus adalah benar-benar mengasihi Yesus. Dan jawaban Petrus selalu katakan, iya Tuhan, aku mengasihi engkau. Sekali lagi ini ada keadaan yang berbanding terbalik lagi. Kalau mereka tadi sudah acuh tak acuh, dia sudah tidak komitmen dengan panggilannya, dia sudah dengan kesukaannya sendiri, dia pergi dengan kemampuannya sendiri, dengan kesukaannya sendiri, dengan apa yang dia mau. Yang saya mau adalah menjalankan kembali kepada kehidupan saya yang lama. Tapi dengan kehadiran Tuhan Yesus,
mampu memulihkan relasi, mampu memulihkan hubungan mereka, sehingga dampak daripada pemulihan relasi itu, Petrus bisa berkata, ya Tuhan, aku mengasihi Engkau. Kembali kasih yang mula-mula dibangkitkan oleh Tuhan, sehingga dia bisa melayani Tuhan lebih dan lebih lagi. Dan kalau kita baca di bagian lain, Petrus sekali berkhotbah, berapa ribu orang yang bertobat, yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dimulai dari apa, saudara? Dimulai dari pemulihan hubungan. Hubungan ini ada sesuatu yang penting dalam kehidupan kita, saudara. Hubungan yang baik akan menghasilkan sesuatu yang baik. Tapi ketika hubungan itu jelek, hubungan itu rusak, hubungan itu juga akan menghasilkan hal-hal yang tidak baik. Contohnya mungkin ya, hubungan suami istri. Mungkin satu kali suami istri ini mengalami cekcok gitu ya, mengalami kesalahpahaman, sehingga sampai enggak ada hubungannya itu tidak membaik. Saya kasih contoh aja, ini tidak terjadi sungguhan, saudara. Nah, ketika suami istri hubungannya tidak baik, nanti bapaknya duduk di ruang tamu, ibunya di dapur. Atau bapaknya lagi di luar, ibunya di ruang tamu. Selalu kucing-kucingan gitu, karena tidak memiliki hubungan yang baik. Bapaknya ada di ruang tamu, ibunya di dapur memasak. Loneng gitu ya, setelah selesai memasak, ibunya pergi ke kamar mandi mau cuci baju. Bapaknya dari ruang tamu ini datang ke dapur, nyari, wah ini tadi istriku ini masak enak ini. Tadi asapnya sampai ke ruang tamu gitu. Ternyata dia cari, lah mana ini? Kok enggak ada ya apa yang dia masak tadi? Ternyata saudara, yang dimasak istrinya itu langsung habis dimakan untuk dirinya sendiri. Kenapa bisa demikian? Karena tidak memiliki hubungan yang baik. Seandainya dia memiliki hubungan yang baik, istrinya pasti akan memasakkan sesuatu yang enak sesuai dengan keinginan suaminya. Mas atau Pak, hari ini masak apa ya? Akan bertanya, oh, aku kepingin kuah kayak gitu. Dia akan memasakkannya. Karena tidak memiliki hubungan yang baik, sehingga apa yang terjadi? Ya tidak mendapat apa-apa, terus miscommunication gitu ya. Terlalu tidak ada yang sepaham, tidak ada yang sejalan, dan tidak ada melahirkan sesuatu yang baik. Untuk itu, bapak-bapak yang ada di sini, terus miliki hubungan yang baik dengan suamimu. Dengan istrimu. Karena istrimu akan lebih tahu apa yang menjadi kesukaanmu gitu ya. Miliki hubungan yang baik, istri-istri juga miliki hubungan yang baik dengan suamimu supaya belanjanya ini tetap gitu ya. Belanjanya tetap dan kita bisa mungkin shopping gitu ya, atau kita bisa memasak sesuai dengan keinginan kita. Anak-anak juga miliki hubungan yang baik dengan orang tua, atau mungkin kita semua yang di tempat ini miliki hubungan yang baik dengan orang tua kita. Karena hubungan yang baik akan melahirkan sesuatu yang baik. Setuju Bapak Ibu? Haleluya. Hubungan yang baik akan melahirkan sesuatu yang baik. Seperti yang dialami oleh para murid ini. Dulu ketika mereka mengalami kekecewaan, mereka meninggalkan Tuhan, mereka dengan kesukaannya sendiri. Tapi dengan kehadiran Yesus memulihkan hubungan mereka, dia kembali kepada komitmennya untuk melayani. Dia bisa berkata seperti Petrus berkata, ya Tuhan, aku mengasihi Engkau. Dimulai dari apa? Dimulai dari pemulihan hubungan. Kalau mungkin Bapak Ibu pagi hari ini, mungkin Bapak Ibu memiliki hubungan yang baik mungkin dengan saudara, dengan teman, dengan suami, dengan istri, dengan anak. Satu kuncinya, sekali lagi, hadirkan Yesus di dalam hidupmu. Karena dengan kehadiran Tuhan, mampu membawa hati kita untuk memberikan pengampunan. Mampu membawa dalam kehidupan kita, memberikan damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Ketika kehidupan kita mengalami damai sejahtera, saya yakin kita tidak akan memusingkan hal-hal yang kecil, yang tidak mempengaruhi damai sejahtera itu kita tidak akan memusingkan. Dan kita tetap memiliki hubungan yang baik dengan saudara, dengan teman, dengan orang tua. Terlebih hadirkan Yesus senantiasa dalam kehidupan kita, sehingga kita juga memiliki hubungan yang baik
dengan Tuhan. Dengan kita memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, Yesus akan selalu hadir di dalam kehidupan kita, memampukan kita, menolong kehidupan kita, dan pemulihan demi pemulihan Tuhan kerjakan di dalam kehidupan saya dan saudara. Saya ingin kita semua yang ada tempat ini rindu memiliki, mengalami pemulihan yang daripada Tuhan. Sekali lagi satu kuncinya, hadirkan Yesus di dalam hidupmu. Melalui doa-doa kita, melalui persekutuan kita bersama dengan Tuhan, melalui perjumpaan kita bersama dengan Tuhan, kita akan mengalami kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan ketika Tuhan hadir di dalam kehidupan saya dan saudara, pemulihan demi pemulihan Tuhan kerjakan menjadi sesuatu yang indah di dalam kehidupan kita. Karena Tuhan akan mengajak kita, membawa kita dari keberhasilan yang satu kepada keberhasilan lain, dari mujizat yang satu kepada mujizat yang lain. Satu kuncinya, hadirkan Yesus di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, biarlah firman Tuhan yang singkat ini boleh memberkati kita semua. Saya mengundang tim musik WL Singer untuk maju ke depan.